Halo semuanya, hari ini saya akan membahas sebuah contoh soal mengenai keseimbangan pasar sebelum pajak, setelah pajak, dan juga keterangan grafiknya. Di sini saya membuat soal seperti ini. Diketahui fungsi permintaan itu P sama dengan 1000 minus 2Q, dan fungsi penawaran P sama dengan 400 ditambah 2Q. Nah, pemerintah mengenakan pajak. Ini maksudnya mengenakan atau memberikan pajak sebesar Rp100 per unit. Nah, kemudian tentukan keseimbangan pasar sebelum adanya pajak dan setelah pajak. Serta keterangan grafiknya. Ini soalnya. Langsung saja kita mencari keseimbangan pasar sebelum pajak. Nah, untuk mencari keseimbangan pasar sebelum pajak, kita perlu menggunakan rumus PD sama dengan PS. Kita tulis dulu. PD sama dengan PS. Nah, PD-nya itu berarti diketahui yang ini ya. P sama dengan 1000 minus 2Q. Berarti kita tulis 1000 minus 2Q sama dengan, nah PS-nya berapa? PS-nya berarti ambil yang ini, yang penawaran. 400 plus 2Q. Kita tulis 400 plus 2Q. Nah, kemudian kita pindah ruas. Ini 1000, 400-nya kita pindah ruas menjadi minus 400 sama dengan 2Q yang ini kita pindah ke sini, berarti jadinya plus 2Q ya. Kita tidak perlu menulis plusnya, tinggal tulis saja 2Q, baru yang ini plus 2Q. Nah, 1000 dikurangi 400 itu kan 600 sama dengan 2Q plus 2Q, berarti 4Q. Untuk mencari Q-nya, berarti caranya kita dibagi ya, 600 dibagi 4 sama dengan Q. Berarti Q sama dengan 150. Kemudian, ini kan baru Q. Kita akan mencari P-nya itu berapa. Kita tulis ini ya. Kita menggunakan P yang permintaan ini. Berarti P sama dengan 1000 minus 2Q. 1000
minus Q-nya tadi 150, berarti kita tulisnya 2 dikali 150. Tinggal kita kali. Ini 1000, 150 dikali 2, berarti 300. P sama dengan 700. Maka keseimbangan sebelum pajak itu P-nya 700 dan Q-nya 150. Atau kita bisa tulis KP sama dengan 150,700. Seperti ini ya. Oke, yang selanjutnya kita akan menggambar kurva keseimbangan pasarnya. Nah, cara menggambar kurva keseimbangan pasar itu dengan cara kita menentukan titik potong P dan Q untuk fungsi permintaan dan penawaran. Yang pertama kita menentukan titik potong P dan Q untuk fungsi permintaan ya. Di sini kita tulis menentukan titik potong P dan Q untuk fungsi permintaan. Nah, seperti ini. Menentukan titik potong P dan Q untuk fungsi permintaan. Syaratnya yang pertama Q sama dengan 0. Syarat yang pertama. Berarti kita tuliskan, karena mintanya fungsi permintaannya tadi kan P sama dengan 1000 minus 2Q. Kita tulis kembali, P sama dengan 1000 minus 2Q. Nah, karena di sini syarat Q-nya sama dengan 0, berarti kita ubah Q-nya menjadi 0. Berarti P sama dengan 1000 minus 2 kali 0. P sama dengan 1000. Nah, udah ketemu nih syarat Q-nya. Sekarang, syarat P-nya. Kita udah ketemu P-nya. Kemudian sekarang kita akan mencari Q-nya. Itu berarti syarat P sama dengan 0. Berarti kita menggunakan yang P sama dengan 1000 minus 2Q. Karena P-nya 0, kita tulis dulu ya. P sama dengan 1000 minus 2Q. Karena P sama dengan 0, berarti 0-nya kita tulis di sini, menggantikan P-nya. 0 sama dengan 1000 minus 2Q. Berarti 2Q sama dengan 1000. Q sama dengan 1000 bagi 2, 500. Berarti kita bisa tulis, jika Q 500, P-nya 0. Dan jika Q sama dengan 0, maka P sama dengan 1000. Seperti ini. Nah, kemudian kita menentukan titik potong P dan Q untuk fungsi penawaran. Berarti, sama seperti tadi ya, kita tuliskan syarat Q sama dengan 0. Nah, kalau tadi kita menggunakan fungsi permintaan, sekarang kita menggunakan fungsi penawarannya, yaitu tadi P sama dengan 400 tambah 2Q. P sama dengan 400 tambah 2Q. Berarti P sama dengan 400 ditambah 2 dikali 0. P-nya sama dengan 400. Nah, sudah ketemu P-nya. Sekarang kita akan mencari Q-nya itu berapa. Kita tulis lagi. Syarat P sama dengan 0. P sama dengan 400 plus
2Q ya tadi. Karena P-nya 0, berarti kita menggantikan P-nya ini menjadi 0, seperti ini, sama dengan 400 ditambah 2Q. Berarti ini kita pindah ruas ke sini ya, menjadi minus 2Q, sama dengan ini turun 400. Berarti Q sama dengan minus 200. Bisa kita tuliskan, Q sama dengan minus 200, P sama dengan 0, dan ketika Q-nya 0, P-nya menjadi 400. Seperti ini. Berikutnya kita akan menggambar grafik dari keseimbangan pasar sebelum pajak. Oke, sekarang kita akan menggambar grafik dari keseimbangan pasar sebelum pajak. Kita tuliskan dulu di sini. Kurva D itu sama dengan P-nya 1000, Q sama dengan 0. Kemudian P-nya adalah 0 dan Q-nya sama dengan 500. Kemudian kita akan menuliskan kurva S itu berarti dia memiliki P sama dengan 400, Q-nya sama dengan 0 tadi ya, P-nya 0, Q-nya minus 200. Nah, kemudian kita tulis titik E sama dengan 150,700. Seperti ini. Sekarang kita akan menggambar grafiknya. Di sini ada garis tegak lurus, kita kasih P, dan garis miring datar seperti ini itu dia Q-nya. Nah, karena tadi diketahui ya, P-nya ini 1000. Berarti kita tulis, ini saya menggunakan kurva D atau demand, permintaannya menggunakan warna biru, dan kurva S atau supply, penawarannya kita menggunakan bolpen warna merah. Nah, kurva D, tadi P-nya 1000, kita kira-kira mungkin di sini ya, 1000. Nah, kemudian kita tulis ini juga Q-nya 500, berarti Q kita kira-kira mungkin di sini 500. Seperti ini. Kemudian gantiin yang bolpen merah atau untuk penawarannya. P-nya 400, anggap saja mungkin di sini 400. Dan juga Q-nya itu minus 200. Berarti kita tulis di sini ya minus 200-nya. Nah, seperti ini. Kemudian bagaimana? Kemudian kita tegak lurus. Kita tegak lurusin dari yang biru ke biru, merah ke merah. Tapi kalau yang merah nanti kita langsung nembus ya. Seperti ini saya akan menggambarnya. Berarti 1000 ke 500 kita tarik garis. Dari sini ke sini kita tarik garis ya. Jadi ini nah, seperti ini. Dan juga merahnya dari minus 200 ke 400 kita langsung tarik garis saja, seret gitu. Jadi dari sini ke sini ya, kita tarik garis. Nah, seperti ini, kita tarik garis. Nah, ini adalah gambar grafiknya. Jangan lupa kita tulis di perpotongan sini. E sama dengan 150,700.
seperti ini. Ini adalah grafik dari keseimbangan pasar sebelum pajak. Selanjutnya, saya akan menjelaskan keseimbangan pasar setelah pajak. Nah, untuk mencari keseimbangan pasar setelah pajak, kita perlu menggunakan rumus PD sama dengan PS plus T. T ini adalah pajaknya. Berarti kita bisa tuliskan PD-nya tadi 1000 minus 2Q sama dengan 400 plus 2Q plus T-nya tadi kan diketahui ya, pajaknya 100 rupiah. Kita tulis 100. Kemudian kita hitung lagi 1000 minus 2Q sama dengan 400-nya ditambah dengan 100-nya disamakan, jadi 500 plus 2Q. Kemudian 1000 ini dipindah ruas karena ini biar sama-sama Q, yang ini kan tanpa Q. Berarti 1000 minus 500 sama dengan 2Q, ini pindah ya. Terus ini turun 2Q. Berarti 1000 kurangi 500 adalah 500 sama dengan 2 tambah 2 4Q. Berarti Q sama dengan 125. Kemudian PD sama dengan 1000 minus 2Q. 1000 dikurangi 2 dikali Q-nya berapa? Diketahui Q-nya 125. Berarti kita tulis 125 di sini. Sama dengan 1000 minus 250. Berarti P sama dengan 750. Maka keseimbangan setelah pajak adalah P sama dengan 750 dan Q-nya 125. Atau kita bisa tulis di sini KP sama dengan 125,750. Seperti ini. Selanjutnya, kita akan mencari tahu bagaimana cara menggambar kurva keseimbangan pasar setelah adanya pajak. Nah, caranya adalah kita hanya perlu menentukan titik potong P dan Q untuk fungsi penawarannya. Kenapa hanya fungsi penawaran saja? Karena pajak hanya berkaitan dengan fungsi penawaran, tidak ada fungsi permintaan. Jadi kita tulis menentukan titik potong P dan Q untuk fungsi penawaran. Nah, sama seperti tadi kita tulis syarat Q sama dengan 0. Berarti kita menggunakan fungsi penawaran ya. P sama dengan 400 ditambah 2Q ditambah 100. Ini kita menggunakan fungsi penawaran yang terbaru. Yang tadi ini, nah ini yang terbaru, PS yang terbaru, maka kita taruh atau tuliskan di sini. 400 tambah 2Q tambah 100. Berarti P sama dengan 400 ditambah 2, Q-nya 0 ya, berarti kali 0 ditambah 100. P sama dengan 400 tambah 100, 500. Seperti ini, P-nya sudah diketahui. Sekarang kita akan mencari tahu Q-nya berapa. Berarti gantian. Syarat P sama dengan 0. Berarti
Kita tulis dulu P sama dengan 400 plus 2Q plus 100, berarti P-nya 0 sama dengan 400 plus 2Q plus 100. Kemudian dipindah ya, 2Q pindah ke sini, jadinya minus 2Q sama dengan 400 tambah 100, 500. Berarti Q sama dengan minus 250. Berarti Q-nya sama dengan minus 250, P-nya sama dengan 0. Dan ketika Q-nya sama dengan 0, maka P-nya akan bertambah menjadi 500. Nah, seperti ini ya. Oke, sekarang kita akan menggambar grafik dari keseimbangan pasar setelah pajak. Kita tuliskan terlebih dahulu. Di sini, kurva D itu adalah P-nya 1000, Q-nya 0. Dan ketika P-nya 0, Q-nya 500. Kemudian kita tulis lagi kurva S atau supply. Itu berarti P sama dengan 400, Q-nya sama dengan 0, P-nya sama dengan 0, maka Q-nya sama dengan minus 200. Dan kita tulis juga kurva S yang terbaru atau yang setelah pajak. Kita tulis P sama dengan 500, berarti Q-nya sama dengan 0. Dan ketika P-nya sama dengan 0, maka Q-nya sama dengan minus 250. Sehingga yang ini tadi titik E-nya adalah 150,700, dan yang ini titik E-nya sama dengan 125,750. Nah, setelah kita mengetahui ini datanya, sekarang kita bisa menggambar grafiknya. Sama seperti tadi, ini P-nya dan ini Q-nya. Kemudian, karena setelah pajak, berarti garisnya nanti yang merah akan ada dua. Kita akan mengcopy atau menyalin ulang yang tadi sebelumnya ya. Kita tulis di sini 1000, di sini 500 Q-nya. Kemudian yang merah tadi di sini 400 ya. Berarti sekarang ketambahan P-nya 500. Berarti kita tulis di sini 500. Kemudian tadi di sini adalah minus 200. Di sini kita tuliskan minus 250. Seperti ini. Kemudian tinggal kita garis seperti tadi ya. Dari 1000 ke 500. Tinggal kita garis. Seperti ini. Dan yang merah berarti kita tuliskan, kita gambarkan garisnya dari minus 200 ke atas ini ya. Tinggal kita gariskan saja. Seperti ini. Dan minus 250-nya ini juga kita garis sama seperti yang minus 200.
Nah, seperti ini. Ini adalah grafik dari keseimbangan pasar setelah pajak. Setelah menggambar, jangan lupa untuk menuliskan di sini E-nya adalah 125,750 yang pertama, dan E yang kedua adalah 150,700. Ini E pertama dan ini E yang kedua. Seperti itu. Oke, sekian dari saya. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semuanya. Terima kasih.